Jonathan Frizzy dan Dena Devanka resmi bercerai, ada kewajiban pemberian nafkah. Gugatan cerai Dena Devanka atas Jonathan Frizzy telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penetapan cerai kedua pasangan itu dibacakan dalam sidang putusan yang digelar hari ini, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Alhamdulillah, gugatan kami dikabulkan, ujar Rishad Rusdi selaku kuasa hukum Dena Devanka. Dalam gugatan tersebut, hakim mewajibkan Jonathan Frizzy untuk memberi nafkah untuk anak pasca cerai dari Dena Devanka. Sebulannya 30 juta rupiah ya, dengan kenaikan 10% per tahun. Itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terang Rishad Rusdi. Sedangkan untuk hak asuh anak, hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Dena Devanka. Dengan ketentuan, Jonathan Frizzy boleh bertemu buah hatinya setiap saat. Kami tidak akan memutus tali silaturahmi. Bapak Jonathan bisa berkunjung kapanpun dia mau, karena mereka sepakat merawat anak-anak bersama, jelas Rishad Rusdi. Dena Devanka sendiri menyambut baik keputusan hakim yang mengabulkan gugatan cerainya dari Jonathan Frizzy. Sudah lega pastinya ya, kan itu sudah sesuai dengan gugatan kami, kata Dena. Dena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizzy pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Isu orang ketiga hingga dugaan KDRT kabarnya jadi pemicu Dena Devanka mendaftarkan gugatan. Jonathan Frizzy dan Dena Devanka menikah pada tanggal 27 Mei tahun 2012. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak. 11 potret Ferdi anak Sule disunat, berbarengan dengan adiknya yang masih 3 bulan. Ferdinand Adriansyah Sutisna, anak Sule belum lama ini dihitan alias disunat. Bocah yang disapa Ferdi itu disunat bebarengan dengan Atzam, sang adik yang baru lahir pada tanggal 11 Desember tahun 2021 lalu. Atzam yang merupakan putra Sule dan Natalie Holzer awalnya akan langsung disunat begitu lahir. Namun batal dilakukan karena kondisi Atzam yang saat itu belum memungkinkan. Ferdi, anak Sule dengan mendiang Lina Jubaedah, memang belum sunat hingga usianya 10 tahun. Komedian populer ini berencana agar 2 putranya tersebut disunat dalam waktu yang sama. Namun Sule tetap menunggu restu dari Natalie Holzer sang istri untuk menyunat Atzam. Jika diizinkan, Sule tak akan menunda lebih lama lagi demi kesehatan sang buah hati. Ferdi sendiri memang sudah lama berencana untuk sunat, namun bolak-balik ditunda karena adik Rizky Febian tersebut masih takut disunat. Sule bahkan harus membujuk Ferdi dengan iming-iming ponsel yang diinginkan sang putra. Pada tanggal 16 Februari tahun 2022, Sule akhirnya mengabarkan bahwa Ferdi dan Atzam sudah disunat melalui video yang diunggah ke kanal YouTube resmi mereka, Sule Family. Berikut deretan potret Ferdi anak Sule saat disunat. 1. Sule akhirnya mewujudkan rencana menyunat kedua anaknya, Ferdi dan Atzam. Ferdi yang lahir pada 2011 silam akan menginjak usia 11 tahun ini, sementara Atzam baru berumur 3 bulan. 2. Takut disunat, Ferdi terlihat manja dipeluk ibu sambungnya, Natalie Holzer, saat menunggu di ruang tunggu rumah sakit. Tampak Sule memberikan susu pada sang buah hati. 3. Sebelum disunat, Sule dan Natalie lebih dulu berbicara dengan dokter yang menangani kedua putra mereka. Ferdi sudah tampak gugup meski belum waktunya disunat. 4. Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di tengah pandemi, Ferdi harus dites COVID-19 lebih dulu dengan swab. Sule memegangi sang putra agar proses swab berjalan lancar. 5. Detik-detik menjelang sunat, Ferdi tampaknya makin takut. Anak keempat Sule dari pernikahan pertamanya dengan mendiang Lina Jubaedah tersebut ogah jauh-jauh dari Natalie. 6. Meskipun ibu sambung, Natalie berusaha menenangkan Ferdi dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan menemani sang putra sambil memeluknya di atas ranjang. 7. Setelah bolak-balik ditunda karena takut, Ferdi akhirnya disunat juga. Bocah tersebut tampak lemas saat diantar kembali ke kamar untuk menemui keluarganya. 8. Karena tak kunjung berhenti menangis,
Sule pun menghibur Ferdi sambil menghapus air mata sang putra, yang menyembunyikan dirinya di bawah selimut. 9. Sule terus menenangkan Ferdi yang mengeluh kesakitan, bergantian dengan Natalie. Komedian berusia 45 tahun tersebut juga melontarkan beberapa candaan agar sang putra lebih tenang. 10. Sementara Ferdi masih terus menangis, Sule menunjukkan bagian dari alat kelamin putranya yang disunat. Mau dibuang atau dikubur? Nih, canda Sule yang juga menunjukkan milik Atzam. 11. Natalie kemudian memperlihatkan baby Atzam yang juga sudah disunat kepada Ferdi. Masih sembunyi di balik selimut, Ferdi mencoba meraih adik kesayangannya tersebut. Itu dia deretan potret Ferdi anak Sule yang akhirnya disunat. Setelah ditunda berkali-kali, Ferdi akhirnya disunat. Seperti kata Sule, selamat menempuh bentuk baru. 12 potret kenangan mendiang Dorce Gamalama bareng rekan artis, ada Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Kebersamaannya dengan para rekan artis pun kini hanya tinggal kenangan. Diketahui bahwa Dorce menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di RSPP Simpruk. Kabar ini disampaikan oleh Bunda Hetty selaku kerabat dekat almarhum. Menurut Hetty, penyebab meninggalnya Dorce adalah komplikasi penyakit diabetes dan COVID-19. Sebelumnya mendiang memang sering keluar masuk rumah sakit karena penyakit demensia Alzheimer yang diidapnya. Jenazah Dorce dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Bantarjati, Cipayung, Jakarta Timur setelah disalatkan di halaman Masjid Al-Hayu, Lubang Buaya, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil ambulans. Sesuai keputusan keluarga, jenazah dimakamkan sebagai laki-laki. Dikenal sebagai artis senior, Dorce memulai karirnya pada tahun 1989 lewat film Dorce Sok Akrab sebagai pemeran utama. Artis kelahiran tanggal 21 Juli tahun 1967 tersebut sukses merintis karir di dunia hiburan dengan muncul di berbagai acara televisi. Kabar meninggalnya Dorce tentu saja membuat sejumlah rekan artis dan teman dekatnya merasa sangat kehilangan. Semasa hidup, pemilik nama lengkap Dedi Yuliardi Ashadi ini memang memiliki hubungan baik dengan rekan-rekan artisnya. Berikut deretan potret kebersamaan Dorce Gamalama bareng rekan artis. 1. Atta Halilintar membagikan potret kenangannya bersama Dorce Gamalama sambil mengucapkan belasungkawa atas kepergian sang artis. Tampak Dorce yang duduk di kursi roda, menyunggingkan senyumnya. 2. Kalau yang ini adalah momen Ruben Onsu yang sering menjenguk Dorce Gamalama saat mendiang masih sakit. Suami Sarwendah itu tak terus memberikan semangat. 3. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga mengucapkan selamat jalan pada Dorce lewat potret kenangan mereka. Diketahui bahwa mereka pernah memberikan pekerjaan untuk Dorce jadi sopir pribadi. 4. Semasa hidupnya, Dorce selalu menjaga hubungan baik dengan sesama rekan artis dari berbagai kalangan, salah satunya Denny Sumargo yang turut membagikan potret kenangan mereka. 5. Sempat menghabiskan momen seru bersama, Melanie Ricardo menyebutkan bahwa artis sekaligus presenter kondang tersebut adalah sosok yang ceria. 6. Begini-begini kenangan Dorce bareng Empok Atik yang selalu kompak. Keduanya sama-sama artis senior yang disegani oleh rekan-rekan mereka. 7. Dekat dengan banyak orang, Dorce kerap membagikan kebersamaannya dengan sejumlah rekan artis, termasuk Vincent Rompis dan grup Bagito dalam potret yang satu ini. 8. Mundur ke beberapa tahun silam, Dorce pernah mengambil potret bersama Arifin Putra yang waktu itu masih muda banget. 9. Kalau potret kenangan Dorce yang ini diambil pada tahun 2014. Sementara Ayu Ting Ting masih kelihatan imut-imut banget, Nassar justru tidak berubah sama sekali. 10. Dorce juga pernah mengambil potret bersama Afgan yang masih imut dan menggemaskan. Potret merena ini kira-kira diambil tahun berapa, ya? 11. Potret kenangan Dorce bareng Aziz Gagap, Andre Taulani, Sule, dan Parto ini cukup mencuri perhatian karena semua artis dalam foto sekarang memiliki karir yang sukses.
12. Dorce terlihat bahagia saat foto bareng Tukul Arwana, yang kini tengah berjuang melawan penyakitnya. Semoga Tukul lekas sembuh, ya. Itu dia deretan potret kenangan Dorce Gamalama bareng rekan artis. Selamat jalan, Bunda Dorce.